Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat semuanya. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini berjalan lancar dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang menyajikan teks pidato persuasif. Kompetisi dasar menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato dengan secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menyajikan teks pidato secara tulis atau lisan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan pidato. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, sebelumnya Bapak jelaskan dulu apa itu pidato persuasif. Pidato persuasif itu adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi pendengar agar tertarik terhadap apa yang disampaikan. Jadi di dalam pidato persuasif itu ada bujukan, ajakan, atau himbauan. Ada 3 cara memersuasi atau memengaruhi pendengar. Yang pertama dengan etika, pendekatan etika. Emosi dengan menggugah perasaan pendengar. Ketiga dengan logika, dengan berpikir yang logis atau masuk akal. Ada contoh memersuasi pidato. Yang pertama, etika. Menanam pohon merupakan cara yang baik dan benar untuk melestarikan lingkungan. Sedangkan menebangnya sama saja dengan menghancurkan lingkungan kita. Ini tidak boleh kita lakukan. Nah, mengapa ini pendekatan etika? Karena orang yang berpidato ingin memengaruhi pendengarnya kalau menebang pohon itu sama saja dengan menghancurkan lingkungan. Kan menebang pohon itu kan etikanya kurang baik. Nah, itu dengan cara etika. Selanjutnya dengan emosi. Emosi ini artinya menggugah perasaan pendengarnya. Saudara-saudara, coba bayangkan nasib anak cucu kita di masa depan bila hutan yang jadi paru-paru dunia ini digunduli. Nah, di sini orang yang berpidato ingin pendengarnya merasakan bagaimana seandainya hutan ini gundul. Maka anak cucu tidak akan bisa menikmati air yang bersih, udara yang segar. Nah, itu dengan emosi. Emosi ini bukan dengan marah-marah, tapi emosi ini lebih menggugah perasaan pendengarnya. Perasaan bahagia atau sedih. Nah, itu emosi. Lalu logika. Logika tadi yang lebih masuk akal atau ilmiah. Bapak yang budiman, mari kita lestarikan hutan dengan menanam pohon. Bila satu orang menanam pohon, maka akan ada jutaan pohon di dunia ini. Pohon adalah paru-paru dunia. Udara yang bersih kita hirup dihasilkan oleh pepohonan di sekitar kita. Ini lebih memengaruhinya secara logika atau masuk akal. Kita tahu ya, kalau pohon itu adalah paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen apabila udara bersih yang kita hirup itu di saat adanya banyak pepohonan. Air bersih juga kita bisa nikmati karena bisa mengikat akar pepohonan. Ini secara logika atau masuk akal. Dan anak-anak sudah paham contoh memersuasi atau memengaruhi pidato. Nah, hari ini kita belajar tentang menyajikan teks pidato secara tertulis dan lisan. Ini secara tertulis dulu. Hal-hal yang diperhatikan dalam menulis naskah pidato. Yang pertama, menentukan tema. Kita buat dulu tema pidatonya. Misalnya tentang apa tema pidatonya. Lalu tentukan tujuan. Kita tujuan ini pesannya apa yang ingin disampaikan. Kita ini ingin mengajak apa. Apa himbauan kita. Agar ini bisa tersampaikan kepada pembacanya.
atau pendengar. Lalu menyusun sistematika. Dalam membuat naskah pidato itu harus berurutan. Ada pembukaannya, isinya, dan ada penutupnya. Jadi terstruktur atau terurut. Nah, yang keempat, mengubah kerangka menjadi teks pidato. Nah, dalam mengubah kerangka menjadi teks pidato ini ada yang diperhatikan, diksinya tepat. Diksi itu artinya pilihan kata. Kita gunakan pilihan kata itu sesuai dengan audien kita, agar audien kita itu paham dengan diksi kita. Nah, itu diksi kita harus tepat. Lalu dalam menulis naskah pidato juga menggunakan kalimat yang efektif. Jangan menggunakan kalimat yang berbelit-belit sehingga tidak mudah dipahami. Gunakan kalimat yang efektif, susunannya bagus, kalimatnya bagus. Lalu juga dalam menulis naskah pidato, antara gagasan pokok dan gagasan penjelas harus saling berkaitan. Lalu dalam menulis naskah pidato, perhatikan juga tanda baca seperti titik, koma, ejaannya diperhatikan. Nah, selanjutnya Bapak akan berikan contoh pidato. Assalamualaikum, sampai dengan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Nah, itu contoh pembukaan dalam pidato. Lalu penyalahgunaan narkoba sampai dengan memberantas penggunaan narkoba itu bagian isi. Demikian pidato sampai wassalamualaikum itu adalah bagian penutup pidato. Nah, itu bagian-bagian pidatonya. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam berpidato. Bagi anak-anak yang ingin berpidato, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Penguasaan materi. Apabila kita tidak menguasai materi, maka agak susah nantinya menyampaikan pesan pidatonya. Intinya berpidato jangan gugup, percaya diri, kuasai materi pidatonya. Penampilan juga penting, isi pidato singkat, padat, dan jelas. Pidatonya jangan terlalu panjang juga, isinya padat. Padatnya artinya pesannya dapat disampaikan kepada pendengarnya dan jelas. Maksud dari pidato ini jelas pesannya. Ekspresi dan intonasi. Ekspresi ini berkaitan dengan mimik wajah, gerak tubuh. Ekspresi ini boleh saja dilakukan saat berpidato, tapi jangan terlalu sering. Lalu ada intonasi. Intonasi ini adalah bagaimana kita menekankan suatu yang penting dalam pidato kita. Apabila yang bagian penting itu kita tekankan dengan nada suara yang tinggi. Nah, itu intonasi. Lalu yang kelima, menggunakan bahasa yang baik. Karena ini teks, karena ini berpidato, ini sifatnya resmi, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu jangan terpaku dengan teks. Boleh saja melihat teks, tapi jangan terlalu sering. Kalau bisa dihafal. Nah, itu yang diperhatikan dalam berpidato. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.